Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi dengan saya dalam materi pembelajaran rangkaian arus AC, yang sekarang kita memasuki rangkaian keempat, yaitu rangkaian RL seri pada arus AC. Ini seperti ini gambarnya, jadi rangkaian R dan L di seri. Nah, ujung-ujung R ini namanya VR. Ini arusnya itu I, karena pada rangkaian seri kan arusnya sama. Pada ujung-ujung induktor itu namanya tegangan induktor, pada ujung-ujung resistor namanya tegangan resistor, VR dan VL. Nah, tegangan rangkaian totalnya disebut V. V ini V total atau V rangkaian. Nah, pada rangkaian RL seri itu berlaku ini seri berlaku I sefase dengan VR. Ingat bahwa pada resistor itu V-nya itu selalu sefase dengan I rangkaian. I sefase dengan VR, I berbeda fase dengan VL sebesar 90 derajat atau sebesar pi per 2 atau pi per 2. Sedangkan I berbeda fase dengan V rangkaian atau V total sebesar theta. Dengan tangen theta mencarinya adalah VL per VR. Nah, hambatan pada resistor itu ya disebut resistor itu sendiri R, sedangkan hambatan pada induktor disebut reaktansi induktif. Nah, karena dia itu di seri RL pada arus AC, maka hambatan pada rangkaian itu disebut impedansi. Jadi hambatan rangkaian itu disebut impedansi dengan lambang Z. Z-nya itu adalah akar dari R kuadrat plus XL kuadrat. Jadi ini bedanya ya. Ini Z R kuadrat plus XL kuadrat. Dengan XL kemarin kan sudah omega kali L atau 2pi FL. Nah, kalau ditanyakan rangkaian, maka I sama dengan V per Z. Nah, ini V per Z. Nah, kalau I juga boleh sama dengan VR per R. I juga boleh sama dengan VL per XL, itu juga boleh. Jadi berlaku hukum Ohm. Kalau digambarkan diagram fasornya ini I, ini sefase dengan VR. Nah, kan pada rangkaian L kan V mendahului I, maka ini VL-nya di sini, ini VL. Nah, ini kan berbeda 90 antara I dengan VL, tetapi I sefase dengan VR. Kan arah fasor kemarin melawan putaran jarum jam seperti itu. Kalau mau digambar grafiknya ya bisa saja seperti ini. Ini adalah IM sin omega T, ini VR-nya. VR-nya sefase kayak gini, ini VR, terus ini harusnya begini ya. Terus VL-nya kan mendahului, jadi di sini VL-nya misalkan ini, nah ini VL, itu. Jadi rangkaian hambatannya disebut impedansi, yaitu akar R kuadrat plus XL kuadrat. I berbeda fase dengan tegangan rangkaian sebesar theta dengan tangen theta VL per VR. Ini untuk rangkaian seri RL pada arus AC. Sedangkan pada yang kelima itu rangkaian seri RC pada arus AC, itu sama dengan yang RL, cuma pada kapasitor yang dirangkai seri dengan resistor itu I-nya ketinggalan V, ini VR ujung-ujung R namanya, ini C ujung-ujung C namanya VC, dan ini adalah tegangan rangkaian. Nah, ini arusnya. Nah, pada rangkaian RC seri berlaku, nah itu kebalikannya itu, I tetap sefase, I sefase dengan VR, I berbeda fase dengan VC sebesar
90 derajat atau pi per 2. Di sini berbeda fasenya adalah I ketinggalan, bukan kebalik, I mendahului VC sebesar 90 derajat. Tadi kalau pada rangkaian RL, I-nya ketinggalan VL sebesar 90 derajat. Nah, kalau I di sini ketinggalan. Oh, I berbeda fase. Ini I berbeda fase sebesar theta. Dengan tangan theta itu X, C atau VC per R boleh VC per VR juga boleh. Nah, hambatan rangkaian juga disebut impedansinya, impedansi Z itu sama dengan akar R kuadrat plus XC kuadrat. Nah, ini berbeda fase arusnya, yang berbeda fase sebesar theta itu artinya I-nya itu mendahului V rangkaian sebesar theta. Sehingga kalau tadi saya belum menyebutkan pada rangkaian RL, berarti I-nya ketinggalan V rangkaian sebesar theta. Itu. Ya juga berlaku I sama dengan V per Z, atau I sama dengan VR per R, atau I-nya sama dengan VC per XC juga boleh. Dengan XC kemarin sudah ya, XC itu seper omega C atau seper 2pi F kali C. C itu kapasitor yang bersatuan farad. Nah, untuk diagram fasor pada rangkaian RC seri itu seperti ini. Yang sefase tadi kan I selalu sefase dengan VR. Terus VC-nya mendahului I berbeda fase, I mendahului VC. VC-nya itu mendahului I. Kebalik enggak ini ya tadi? VC mendahului, VC-nya itu lebih dulu. Oh, I-nya mendahului VC 90 derajat. Berarti ini VC-nya ketinggalan artinya. VC di sini, VL-nya di sini. Jadi ya benar, ini kan ke sana, ini ketinggalan, VC itu ketinggalan I 90, kalau VL mendahului I 90 dan I sefase dengan R itu. Oke, sekarang kita lanjut ke rangkaian seri RLC pada arus AC. Ini rangkaian seri RLC pada arus AC. Nah, ini tadi sama, ujung-ujung R disebut VR, ujung-ujung L disebut VL, ujung-ujung C disebut VC. V rangkaian namanya V, arusnya sama karena seri. Pada rangkaian seri berlaku I-nya sefase dengan VR sama tadi. I ketinggalan VL sebesar 90, I mendahului VC 90, I berbeda fase dengan V rangkaian sebesar theta, dengan tangan theta itu VL min VC per VR atau XL min XC per R. Sedangkan hambatan rangkaian itu disebut hambatan rangkaian itu disebut impedansi. Z-nya itu akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat. Nah, pada rangkaian RLC seri itu ada 3 sifat rangkaian pada rangkaian RLC seri. Nah, ini sifat rangkaian RLC seri pada arus AC. Nah, yang pertama, jika XL itu lebih besar daripada XC, maka tangen theta bernilai positif. Nah, rangkaian itu bersifat induktif. Artinya V rangkaian mendahului arus sebesar theta. Jadi V rangkaiannya itu mendahului arus. V
V totalnya mendahului arus besar theta. Tetanya tadi dicari dengan tangen theta sama dengan VL min VC per VR atau XL min XC per R. Sifat yang kedua, jika XL lebih kecil daripada XC, maka tangen theta bernilai negatif. Rangkaian akan bersifat kapasitif. Nah, artinya V rangkaian ketinggalan I sebesar theta. Nah, sifat yang ketiga adalah jika XL itu sama dengan XC, maka tangen theta itu sama dengan 0. Terus I sama dengan, oh ya sebentar, R atau Z-nya sama dengan R. Karena kalau dilihat ini kan 0, berarti Z sama dengan R, terus tangen tetanya sama dengan 0, rangkaian bersifat resistif. Nah, kalau seperti ini, I-nya maksimum apa minimum? Nah, kita lihat. Kalau pada rangkaian di mana rangkaian RLC seri pada arus AC itu XL sama dengan XC, maka karena I itu sama dengan V per Z, Z-nya kan minimum, maka I-nya menjadi minimum karena Z-nya sama dengan R. I-nya itu minimum pada rangkaian ini, dan terjadi resonansi seri dengan frekuensi resonansi sebesar. Nah, kita kalau lihat XL sama dengan XC, omega L sama dengan omega C, 2pi FL sama dengan ini seper omega C ya, ini tadi salah. Yang XC itu kan 1 per omega C, maka 2pi FL sama dengan seper 2pi FC. Maka menjadi, kelihatan nggak? 4pi kuadrat F kuadrat LC sama dengan 1. Maka F kuadrat sama dengan 1 per 4 pi kuadrat LC, atau F sama dengan seper 2pi akar seper LC. Inilah frekuensi resonansinya ya, ini seper 2pi akar seper LC. L apa? Induktansi induktor. C apa? Kapasitas kapasitor. Jadi pada rangkaian RLC seri pada arus AC itu ada 3 sifat rangkaian. Kalau XL lebih besar daripada XC bersifat induktif, tangen tetanya positif, V-nya mendahului arus besar theta. Jika XL lebih kecil dari XC, tangen theta bernilai negatif, rangkaian bersifat kapasitif, V rangkaian ketinggalan I sebesar theta. Jika XL sama dengan XC, maka tangen tetanya 0, Z-nya sama dengan R, rangkaian bersifat resistif. Dan I sama dengan V per Z. Oh maaf, ini bukan minimum karena Z-nya itu minimum. Z-nya minimum, maka arusnya harusnya maksimum. Ini bukan minimum tetapi maksimum. Karena apa? Z-nya itu minimal, hanya sama dengan R. Jadi I-nya maksimum bukan minimum. Yang Z-nya itu yang minimum. Nah, dan terjadi resonansi sari dengan frekuensi resonansi sebesar F sama dengan seper 2pi akar seper LC. Anak-anak sekalian, kita beri satu contoh soal rangkaian RLC seri. Ini saya gambar hanya satu potong aja. Ini ada RLC, masing-masing R-nya 6 ohm, XL-nya 2 ohm, XC-nya 10 ohm.
Nah, pada ujung-ujung ini ada AB itu ujung-ujung R, BC ujung-ujung L, dan CD ujung-ujung C, kapasitor. Maka kalau arus yang mengalir disebut arus efektif sebesar I dan diketahui ini VBC itu 10 volt, tentukan VAB, VCD, dan VAD, serta juga tentukan beda fase antara arus dan tegangan. Kita lihat, kita tahu arus efektif, I efektif, I-nya itu kan sama dengan diketahui di sini VBC. Oke, VBC itu adalah VL per XL. Nah, ini kan kode W, yang VL itu karena VBC. Karena ujung-ujung L, VL itu VBC per XL. VBC-nya diketahui 10, arusnya jadinya berapa? Kalau XL-nya 2, berarti arus efektifnya itu 5 ampere. Karena arus pada rangkaian seri itu sama semua, maka tinggal VAB, ya berarti I kali R. RAB, RAB itu apa? Ya resistor saja, 6 ohm, berarti 5 kali 6, 30 volt. Sekarang VCD itu ya I kali XC atau XC bener, XC yaitu 5 kali 10, berarti 50 volt. Nah, untuk mencari VAD itu harus I kali Z. Nah, Z-nya berapa? Kita cari. Z sama dengan akar dari R kuadrat plus XL min XC kuadrat, sama dengan berapa itu? Akar 6 kuadrat ditambah 2 min 10, 2 min 10 kuadrat. Hasilnya adalah, karena ini dikuadratkan, min 8 tambah 6 kan Z-nya jadi 10 ohm. Nah, 10 ohm tetap. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat min 8 kuadrat ya 10 ohm. Sehingga VAD itu sama dengan I kali Z, I-nya 5, Z-nya 10, berarti 50 volt. Nah, sekarang beda fase antara arus dan tegangan. Ya, tangan theta sama dengan XL min XC per R, berarti XL-nya adalah 2 min 10 per 5. Salah, R-nya itu 6, berarti min 8 per 6. Tangan theta sama dengan min 4 per 3. Tetanya berarti ars tangan min 4 per 3 itu tetanya adalah minus 53 derajat. Saya kira itu untuk video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.